Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Salam sehat dan istiqomah para jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta istiqomah di dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Iwan mengambil tema tausiah hanya kepada Allah tempat mengadu. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk mengadukan kesedihan, kesulitan, dan segala masalah hidup. Mengadu kepada Allah akan memberikan ketenangan jiwa, solusi, dan pertolongan sebagaimana dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Yakub alaihissalam. Jika curhat kepada manusia sering kali tidak membawa solusi dan justru menambah beban, sedangkan curhat kepada Allah akan dijawab dengan pertolongannya dan hanya kepadanya kita bisa bersandar sepenuhnya. Keutamaan mengadu hanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati dan kegelisahan, karena hanya Dia yang maha mendengar dan maha pemberi solusi. Curhat kepada Allah akan membawa ketenangan jiwa dan tidak perlu khawatir tentang rahasia yang akan terbongkar atau dibandingkan dengan orang lain. Allah menjanjikan akan memberikan solusi terbaik, menghilangkan kegelisahan dan mengabulkan doa yang memohon kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Quran Surat Yusuf ayat ke-86. Perbedaan mengadu kepada Allah dan manusia adalah mengadu kepada manusia mungkin hanya memberikan saran dan belum tentu menyelesaikan masalah, sementara Allah memberikan jalan keluar yang nyata. Mengadukan kesulitan kepada manusia bisa dianggap tidak ridho dengan takdir Allah. Pertolongan manusia sering menyisakan pamrih, sedangkan pertolongan Allah diberikan dengan tulus dan sempurna. Doa dan sujud adalah jalan terbaik untuk menyampaikan kesulitan kepada Allah. Waktu terbaik untuk berdoa dan mengadu adalah sepertiga malam terakhir, karena Allah turun ke langit dunia dan akan mengabulkan permohonan. Membaca Asmaul Husna saat berdoa dapat membantu mengawali curahan hati dengan menyebut nama-nama baik Allah. Adapun manfaat lain dengan bermunajat kepada Allah, dengan hanya mengadu kepada Allah, kita belajar untuk lebih banyak bersabar dan tawakal kepadanya yang akan meninggikan martabat jiwa. Berdoa kepada Allah adalah untuk mengingatnya yang dapat menghilangkan rasa gelisah dan keraguan. Dengan hanya mengadu kepada Allah, kita belajar untuk lebih banyak bersabar dan tawakal kepadanya yang akan meninggikan martabat jiwa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk mengingatnya yang dapat menghilangkan rasa gelisah dan keraguan. Cara curhat kepada Allah adalah dengan berdoa, sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Sampaikan segala isi hati, keluh kesah, dan permohonan secara tulus, baik di waktu luang maupun saat melakukan ibadah, seperti dalam sholat tahajud, setelah sholat fardu.
Cara curhat kepada Allah, berdoa dan sholat. Waktu terbaik untuk curhat adalah saat sholat, terutama sholat tahajud yang dilakukan sepertiga malam terakhir. Awali curhat hati dengan menyebut nama-nama baik Allah Asmaul Husna sebagai bentuk pengakuan kebesarannya. Tidak perlu menggunakan kata-kata indah atau formal. Allah memahami bahasa hati, jadi ungkapkanlah semua kegundahan dan masalah dengan jujur dan penuh keikhlasan. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dapat memberikan ketenangan, memperbanyak istighfar juga membuka pintu keberkahan dan pengampunan. Al-Quran adalah sumber petunjuk. Membaca dan merenungi ayat-ayatnya dapat memberikan solusi dan kekuatan seperti ayat-ayat yang membahas tentang kesabaran. Allah menyukai hambanya yang terus meminta dan tidak berhenti berdoa walaupun dengan permohonan yang sama. Adapun waktu-waktu mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Waktu ini sangat istimewa dan Allah turun untuk mendengarkan doa hambanya. Allah berjanji akan mengabulkan permohonan hambanya pada waktu ini. Setelah sholat fardu, jangan buru-buru beranjak setelah sholat fardu karena ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ada waktu mustajab pada hari Jumat. Pada malam yang istimewa di bulan suci Ramadan, doa-doa akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Auzubillah min dzalik. Firman di atas merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang gemar curhat dalam bentuk doa kepada Allah. Berdoa berarti memohon pertolongan kepada Allah, dan memohon pertolongan kepada Allah menandakan kita adalah manusia yang lemah. Curhat dalam bentuk berdoa kepada Allah, ada waktu-waktu yang khusus dan diutamakan untuk curhat kepada Allah, meskipun pada dasarnya tidak ada batasan kapan dan di mana saja untuk berdoa kepada Allah. Waktu-waktu khusus atau istimewa tersebut ialah sepertiga malam terakhir adalah waktu turunnya Allah secara langsung ke bumi untuk mendengarkan curhat dan doa para hambanya. Maka orang-orang soleh tidak akan melewatkan waktu sepertiga malam dengan tidur. Waktu terbaik kedua ialah ketika berbuka puasa. Pada waktu berbuka puasa Allah Ta'ala berjanji akan mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya. Biasakanlah untuk tidak langsung pergi setelah sholat fardu, sebab itu merupakan waktu yang mustajab untuk curhat kepada Allah Ta'ala. Panjatkan semua keluh kesah dan beban kita dalam doa, maka Allah Ta'ala akan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.